Akhirnya, Ombudsman pun bersuara keras agar pengangkatan CASN jangan sampai ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sahabat Pembelajar sekalian, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang polemik penundaan pengangkatan CASN. Kali ini kita kita analisis suara dari Ombudsman terkait dengan polemik pengangkatan CASN ini. Kita buka Tempo merilis berita Ombudsman penundaan pengangkatan CASN 2025 mengganggu pelayanan publik. Penundaan itu, kata Ombudsman, berpotensi maladministrasi dalam pelayanan bidang kepegawaian. Kita simak. Tempo.co, Jakarta. Pimpinan Ombudsman RI Robetna Endi Jaweng mengatakan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 berdampak terhadap pelayanan publik. Dia mencontohkan ribuan CASN tenaga kesehatan yang belum diangkat dapat mengganggu layanan kesehatan. Tenaga kesehatan di suatu daerah yang belum diangkat dalam kurun waktu yang cukup lama akan berakibat terganggunya layanan kesehatan, kata Robert dalam keterangan resmi Rabu 12 Maret 2025. Selain itu, Robert mengatakan penundaan ini berpotensi maladministrasi dalam pelayanan bidang kepegawaian. Robert pun memberikan sejumlah saran kepada pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, pemerintah perlu mengukur unsur kerugian publik akibat penundaan pengangkatan CASN tersebut. Nah, kalau kita lihat ya memang benar ketika CASN ini ditunda pengangkatannya, otomatis ya tidak bekerja karena statusnya sudah menjadi honorer, atau mungkin yang PNS itu belum bekerja sama sekali. Otomatis yang sudah digadang-gadang menempati pos-pos tertentu, otomatis itu tidak terlaksana. Otomatis yang lowong-lowong ini akan tidak terisi, otomatis akan mengganggu layanan publik. Di samping mengganggu layanan publik, juga merugikan CASN itu sendiri yang sudah resign, yang sudah keluar dari pekerjaan semula, bahkan ada yang kena penalti sekian puluh juta, otomatis akan merugikan CASN itu sendiri. Pemerintah juga perlu memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut pengangkatan seperti upaya ganti rugi, pendekatan khusus pemerintah ke tempat kerja sebelumnya, dan opsi-opsi lainnya. Ini sebenarnya sudah ada solusi, walaupun tidak solutif ya, dari Kepala BKN diminta masuk ke pekerjaannya semula, ke perusahaan semula. Misalkan apakah iya mungkin ya perusahaan semula itu mau menerima, seakan-akan kan menjadi batu loncatan, seakan-akan hanya sebagai solusi jangka pendek. Ya mungkin mereka tidak mau itu solusi yang ditawarkan oleh Kepala BKN itu tidak masuk di Nurul gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Ombudsman meminta pemerintah menyampaikan informasi secara transparan terkait alasan penundaan pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Nah, ini memang sepertinya pemerintah dalam ini adalah Kementerian Pan-RB kurang transparan gitu ya. Memang sih ada alasan-alasan yang tersurat ya, yang sudah diposting di IG resmi, di web resmi ya, termasuk ada edaran di sana juga dijelaskan alasan-alasannya. Tetapi alasan yang tersirat itu tidak muncul ya, tidak muncul. Kita lihat kemarin ternyata Yudi Yusuf ya, Wakil Ketua Komisi 2 DPR menyatakan bahwa sebenarnya salah satu faktor itu adalah ketidaksiapan KL atau kementerian dan lembaga, karena setelah diadakan pemekaran ya, sehingga
perubahan postur anggaran dan juga terjadi pemangkasan anggaran. Otomatis ya faktor terbesar sebenarnya adalah tentang anggaran. Nah, ini yang tidak tersurat, hanya tersirat gitu. Menurut Robert, kepastian informasi akan membantu peserta untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar tidak terganggu kondisi perekonomiannya serta terjebak dalam situasi yang tidak pasti saat masa tunggu dan bahkan menjadi pengangguran sementara. Ada solusi ya, tapi tidak solutif ya. Ketika menunggu ini, calon-calon ASN akan dilatih ya, baik daring maupun luring, biar nanti bisa beradaptasi. Saya kira itu juga bukan solusi gitu ya, solusi yang tidak solutif itu. Kemudian ketiga, sebagai exit strategi, pemerintah perlu menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap administrasi dan finansial. Ya, ini isunya memang ada sekitar 30% itu instansi ini minta pengunduran atau penundaan karena mereka belum siap dengan penataan formasi dan sebagainya. Nah, menurut Ombudsman juga berpendapat kalau memangnya sudah siap, lanjutkan saja, tidak perlu menunggu serentak. Nah, maunya Kementerian Pan-RB itu serentak, yaitu CPNS itu serentak TMT 1 Oktober dan P3K serentak TMT-nya 1 Maret 2026. Nah, kalau maunya Ombudsman tidak perlu, ya termasuk Komisi 2 juga tidak perlu dilakukan pengangkatan secara serentak, lakukan secara bertahap. Yang keempat, dia mengatakan pemerintah perlu menerbitkan produk hukum atau regulasi yang berkaitan dengan kepastian pengangkatan CASN 2024. Menurut Robert, upaya ini sebagai jaminan kepastian pemerintah bahwa tidak akan ada penundaan lagi di kemudian hari. Ya, khawatirnya nanti setelah sudah ditunda Oktober dan Maret 2026, kok dilalah nanti jangan-jangan nanti ada penundaan lagi ya, kan sudah biasa seperti itu, tunda lagi ya. Bahwa pasti para CASN akan diangkat serta pasti pula Oktober 2024 batas akhir pengangkatan CPNS dan Maret 2025 untuk P3K, kata Robert. Jadi tidak ada lagi nanti molor, tidak ada lagi nanti misalkan CPNS itu terangkat setelah Oktober. Tidak ada lagi nanti P3K terangkat setelah Maret 2026. Yang kelima, Ombudsman berharap selesainya perbedaan tafsir atas hasil rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah. Perlu ada inisiatif baru untuk mencari titik temu antara DPR dengan pemerintah hingga muncul kesepakatan final dan satu tafsiran yang sama atasnya. Jadi selama ini berpolemik, Komisi 2 mengatakan Kementerian Pan-RB salah tafsir, sementara Kementerian Pan-RB bersih kekeh bahwa ini memang sudah kesepakatan. Nah, ini perlu diadakan lagi rapat ulang atau rapat dengar pendapat, dicari titik temu sehingga menimbulkan tafsiran yang sama. Ibaratnya mereka yang berkelahi, rakyat jadi korban. Ibarat dua gajah berkelahi, semut jadi korban. Mudah-mudahan ini akan didengar baik oleh DPR RI maupun Kementerian Pan-RB beserta ke BKN. Kalau Ombudsman ini sudah bersuara ya, kemudian tidak didengar oleh DPR RI, juga tidak didengar oleh Kementerian Pan-RB, ya apalagi yang harus dilakukan oleh calon ASN gitu kan. Apakah demonstrasi sampai berjilid-jilid kan juga tidak mungkin. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.